Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jidan Alifiawan dari Prodi PBSI. Saya akan menyajikan makalah dengan ada hoak di antara kita. Pada masa ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi sangatlah pesat, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses segala hal, salah satunya informasi. Seiring perkembangannya, kemajuan teknologi ini tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga memberikan dampak negatif. Sebelumnya, teman-teman sudah mengerti apa itu arti hoax. Hoax adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Dalam KBBI disebutkan bahwa arti hoax adalah berita bohong. Hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, arti hoax juga bisa didefinisikan sebagai pemutar balik fakta, menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasikan kebenarannya. Penyebaran hoax melalui media sosial sangatlah pesat. Hoax dibuat seseorang atau sekelompok dengan beragam tujuan. Mulai dari sekedar main-main hingga tujuan ekonomi atau penipuan. Dan politik perpropaganda atau pembentukan opini publik atau agitasi hasutan. Penyebaran hoax ada beberapa, tapi umumnya hoax disebarkan sebagai bahan lelucon atau sekedar iseng-iseng belakang. Menjatuhkan pesaing, contohnya promosi dengan penipuan ataupun ajakan untuk berbuat amalan-amalan baik yang sebenarnya belum ada dalil yang jelas di dalamnya. Pengaruh hoax terhadap mahasiswa melalui media sosial. Kurangnya budaya membaca menjadikan salah satu penyebab cepatnya peredaran berita bohong atau hoax itu. Hampir sebagian mahasiswa-mahasiswi masih terpengaruh membagikan berita hoax. Semua itu karena ketidaktuntasan dalam membaca berita. Alasan mahasiswa membagikan informasi hoax karena pengaruh dari pergaulan dan bahkan sering sekali melakukannya tanpa alasan yang cukup. Bahaya betul jika seorang mahasiswa malah ikut-ikutan dalam menyebarluaskan berita hoax itu. Oleh karena itu, mahasiswa harus benar-benar menjadi filter di tengah-tengah masyarakat, memberikan informasi yang kredibel bagi masyarakat. Di sini sesungguhnya peran seorang mahasiswa sebagai kaum terpelajar dengan tidak mudah tergiring oleh opini-opini yang beredar di media sosial. Peran pemerintah pun dalam menyikapi berita hoax dari hasil penelitian terkait langkah
strategis dalam kebijaksanaan pemerintah dalam menanggulangi berita palsu atau hoax tersebut. Sebenarnya sudah ada beberapa langkah yang komprehensif baik dari kebijakan yang ditempuh pemerintah itu antara lain sebagai berikut. 1. Pemerintah menerbitkan UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, diperbarui dengan UU nomor 19 tahun 2016. Di tengah perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, langkah lain yang ditempuh pemerintah untuk menanggulanginya, persebaran berita palsu atau hoax, dilakukan mengeluarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. 3. Memberikan literasi kepada masyarakat dengan pentingnya etika saat berinteraksi di dunia maya dan media sosial, serta menyusun kode of konduksi dunia maya atau media sosial. Oleh karena itu, tetaplah bijaksana ketika kita menggunakan internet. Jangan mudah percaya terhadap semua berita atau kabar yang dibaca secara sekilas. Dan jangan sebarkan ulang apabila berita itu tidak benar atau belum pasti kebenarannya. Segera laporkan jika ingin menemukan berita hoax agar dapat ditindaklanjuti. Anggaplah internet itu sama dengan dunia nyata, yang mana ada etika-etika kebaikan yang harus dipatuhi dan yang harus kita percaya. Demikian penyajian makalah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sebarkan hoax atau hoax